Ya, mengenai penyediaan air bersih, kemarin ada beberapa eh, sumber air bersih yang akan kita gunakan, baik pada saat kita melakukan pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi. Jadi pasca konstruksi. Jadi tinggal nanti saudara lihat apakah di proyek tersebut itu kemungkinan pada beberapa, ya misalnya ya jangan gunakan PDAM lah ya. Kalau PDAM ini kan kalau sudah selesai. Kalau misalnya di situ ada PDAM ya, jaringan PDAM. Tetapi paling tidak pada saat kita membangun adakah di situ mata air? Apakah ada sumur ATC? Apakah kita menggunakan sumur dalam? Ya. Kalau politeknik waktu membangun itu menggunakan air tanah dalam, artinya menggunakan sumur deep well ya. Menggunakan deep well, sumur dalam itu ada dua ya. Jadi dekat kolam renang yang kemudian digunakan sekarang ya sampai sekarang untuk sumber air bersih pasca konstruksi. Kemudian yang satunya yang di dekat mesin pojokan gedung A itu ditutup ya. Tapi dulu menggunakan itu. Jadi kalau memang ada air tanah dalam di situ di kontraknya memang ada ya gunakan air tanah dalam. Kalau tidak ya menggunakan air tanah dangkal. Nah, ini kemarin juga sudah disampaikan mengenai 10 sampai 15 itu terhadap peresapan ya atau terhadap jubluk. Jubluk itu sama dengan peresapan. Hanya bedanya kalau menggunakan jubluk ya itu septic tank sekaligus peresapan. Ya. Nanti kalau penuh ya ditutup, kemudian pindah tempat ya dan seterusnya. Kemudian bisa menggunakan air permukaan kalau itu memang ada. Menggunakan air hujan, tapi ya jangan menggunakan ini kalau kita bisa usahakan dari yang lain-lainnya. Ya, ini alternatif terakhir karena curah hujannya kan juga tertentu, musim hujannya tertentu, curah hujannya juga mesti kita cek apakah mencukupi atau tidak. Ya. Nah, ini misalnya mata air itu seperti ini ya mata air. Jadi memang ini terbentuk secara alami. Dari terbentuk secara alami itu kemudian kita ini yang ditampung kemudian dialirkan ya di sini. Nanti kemudian ini ditampung lagi, dibikinkan bak misalnya, nah, supaya ini tertampung di bak tersebut. Ya. Itu mata air. Nah kebutuhan ya air per orang per hari ini juga diulangnya itu antara 150 sampai 225. Tapi nanti pada saat kita akan menentukan itu setiap fungsi dari bangunan itu berbeda-beda. Misalnya perkantoran, tiap orang itu 100 liter. Karena kan dia tidak minum, tidak mandi, tidak memasak, tidak mencuci. Ya paling untuk penggelontoran, ya kemudian untuk minum saja. Kemudian kalau untuk SMA, ya itu juga berbeda dengan mahasiswa. Ya, itu kebutuhan per hari ya, per orang. Tapi kalau untuk rumah tinggal itu ya kurang lebih sekitar 200 sampai 250. Nah, ini kalau misalnya hanya digunakan untuk rumah tinggal ya seperti ini, itu misalnya kita perhitungkan untuk minum, masak dan cuci. Cucinya itu bukan cuci pakaian tetapi cuci sayuran ya, kemudian juga cuci bekas piring dan gelas ya. Itu antara 20 sampai 30 ya. Kemudian untuk cuci pakaian itu pakaian dalam saja perharinya itu 10 sampai 15 liter ya. Kemudian untuk penggelontoran itu maksudnya dua, kalau misalnya 2 kali buang air besar ya, 5 kali buang air kecil sehari semalam ya. Karena ini untuk rumah tinggal kebutuhannya. Kemudian 10 sampai 15 itu kalau menggunakan kloset duduk, dimana kalau kloset duduk itu ada baknya ya, artinya
Di situ ada tangkinya. Itu kalau yang kecil kapasitas 10 liter, kalau yang besar kapasitasnya 15 liter. Nah, kalau antara 10 sampai 15 ya berarti untuk penggelontoran yaitu sekitar 70 sampai 105. Kemudian mandi 2 kali ya itu antara 50 sampai 75. Ya mandinya mungkin 25 gayung itu sudah puas gitu ya. Nah, kadang-kadang Anda mandi pakai 11 jari. Kalau pagi tergesa-gesa mau ke kampus, waktunya mepet, ya udah nggak mandi, pakai 11 jari. Cuman jari telunjuk dua-duanya celupin ke air terus ke mata gitu. Jalan. Nah, ini 50 sampai 75. Artinya sekali mandi itu 25 gayung, 25 liter itu sudah puas gitu ya. Berbeda kalau ini menggunakan batap ya. Kalau menggunakan batap, sekali batap itu ada yang 80, ada yang 100, bahkan ada yang 200 ya. Rata-rata sih 100 sampai 200 liter sekali isi ya. Nah, padahal kalau mandi itu kadang-kadang kan 3 kali ya. Sekali, kemudian celup ya, berendam, kemudian setelah itu dibuang, isi lagi, dibilas sekali, kemudian dibuang, isi lagi, dibilas yang kedua, berarti 3 kali. Kalau itu misalnya 200 liter, berarti kan sekitar 600 ya, sekali mandi 600 liter. Kalau 2 kali mandi udah berapa? 1.200 liter ya, itu boros sih ya. Sehingga total itu antara 150 sampai 225. Nah, memang penggunaan air, kebutuhan air ini ada dibedakan ya menjadi beberapa. Yang pertama adalah perbedaan usia. Nah, itu juga berbeda penggunaan airnya. Artinya orang dewasa, orang tua dengan anak itu berbeda. Anak itu lebih hemat gitu ya. Mandi kan jebur-jebur aja udah selesai gitu ya. Nggak tahu berapa liter gitu. Jadi kebutuhannya itu bisa dibedakan dari usia. Kemudian bisa diperhitungkan atau dibedakan dari kondisi fisik seseorang. Orang yang gemuk ya lebih banyak menggunakan air ya dibandingkan orang yang kurus. Karena kalau yang gemuk kan yang dibasah juga dibasuh ya juga lebih lebar gitu ya, lebih banyak. Kemudian selain tadi usia, kemudian kondisi tubuh seseorang, kemudian gender juga itu mempengaruhi. Laki-laki lebih sedikit menggunakan air dibandingkan perempuan. Nah, perempuan kalau mandi kan lama gitu ya, banyak menggunakan air dibandingkan laki-laki. Nah, itu jelas ya. Jadi tadi yang pertama itu bisa dibedakan kebutuhan air per orang per harinya itu berdasarkan usia, kemudian berdasarkan kondisi seseorang, gemuk atau kurus, ya. Kemudian gender, ya laki dan perempuan. Perempuan lebih banyak menggunakan air dibandingkan laki-laki. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi ekonomi seseorang. Ya, Anda misalnya tinggal di belakang kampus, punya motor cuma satu, itu pun sebulan sekali. Ya. Itu masih untung sebulan sekali dicuci. Ya. Kadang-kadang satu semester baru dicuci. Ya. Atau pas bulan Muharram, gitu ya, satu surah baru dicuci. Nah itu penggunaan airnya kan lebih sedikit. Dibandingkan orang yang di Pondok Indah sana. Di Pondok Indah punya mobil 4, setiap hari dicuci, oh itu sudah berapa ratus liter. Ya. Jadi kondisi perekonomian seseorang itu juga akan mempengaruhi. Tapi yang di sini itu rata-rata ya, rata-rata.
Kan yang nyuci untuk orang itu kan punya 4, ya kadang-kadang tidak mencuci di rumah. Kan ada orang kaya yang tidak mencuci di rumah. Cuci mobil di tempat cucian, ya. Yang saya kadang-kadang tidak suka gitu ya, untuk mencuci mobil, mencuci motor di tempat cucian. Karena ngeri, lama, terlalu lama. Masa cuci mobil 24 jam? Ya kan ada cuci mobil 24 jam. Lama banget gitu. Padahal kalau saya nyuci kan cuma sebentar. Ya, tapi itu karena bahasa itu milik masyarakat ya. Maksudnya orang sudah tahu kalau cuci mobil 24 jam itu maksudnya bukanya yang 24 jam. Tapi kalau dari bahasa kan agak aneh, cuci mobil 24 jam. Nah ini 150 sampai 225 atau mungkin nanti ada rata-rata 250 itu rata-rata ya. Rata-rata. Baik yang kaya, yang ekonomi menengah ke bawah, ekonomi menengah ke atas, kemudian gender dan sebagainya tadi. Kalau rata-ratanya adalah antara 150 sampai 225 atau bahkan mungkin ada yang 250. Nah, kemudian kalau syarat fisik, secara fisik ya, itu yang penting dia tidak berwarna. Sepanjang airnya tidak berwarna berarti itu air bersih. Kemudian tidak berbau. Kemudian tidak berasa. Rasanya apa sih? Nggak ada. Ya. Kalau ada rasanya asin, ya nggak boleh. Itu bukan air bersih. Ada rasanya manis, itu juga nggak boleh. Itu bukan air bersih. Jadi secara fisik itu asal dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Artinya tidak ada warnanya, bukan hijau, hitam, gitu ya. Kemudian tidak ada baunya, kemudian tidak ada rasanya, nah itu sudah dimasukkan dalam kategori sebagai air bersih. Kemudian suhunya kurang lebih sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian syarat kimiawi ya, Fn-nya berapa, Mn-nya makannya berapa, Fe-nya ya besinya ada berapa, Zn-nya ada berapa, itu ada persyaratannya untuk air bersih. Kemudian syarat bakteriologis itu tidak boleh mengandung bakteri coli. Ya. Itu malah dibatasi ya. 1 bakteri coli per 100 cc atau 100 ml. Tapi sebenarnya ya nggak boleh gitu karena itu kan menimbulkan penyakit ya. Tapi kalau masih adanya 1 aja ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau ribuan ya itu nggak bisa digunakan sebagai air bersih. Kemudian bakteri patogen ya yang mengakibatkan nanti tipes kolera dan disentri. Nah ini pengolahannya. Ya. Pengolahan ini kalau diperlukan pengolahan, artinya airnya kurang bagus, kemudian dilakukan pengolahan, itu ada koagulasi, di mana koagulasi atau flokkulasi. Kalau koagulasi itu karena di situ dimasukkan zat-zat koagulan. Nah, zat koagulan yang biasa dimasukkan untuk penjernihan air adalah tawas. Ya. Kalau saudara ke kolam renang, kadang-kadang kan masih bau, ya, tawas, bau kapurit pada proses disinfeksi. Kemudian kenapa disebut dengan proses flokkulasi? Karena di situ terbentuk flok-flok atau gumpalan-gumpalan. Karena tawas ini sifatnya adalah mengikat kotoran. Jadi bagi saudara yang suka menggunakan deodoran, ya, deodoran yang stick atau mungkin deodoran yang semprot di mana di situ mengandung tawas, maka dipastikan daerah ketiak untuk baju itu warnanya menjadi kuning. Ya. Di bagian ketiak bajunya warnanya menjadi kuning. Kenapa? Karena ya tawas itu sifatnya mengikat kotoran. Ya, kotorannya diikat. Ya, di daerah ketiak kan ada kotoran, ya itu diikat oleh tawas. Maka kalau menggunakan deodoran yang tidak ada tawasnya, ya, cari yang tidak ada tawasnya. Jadi disebut flokkulasi karena tadi kotoran itu diikat oleh tawas, kemudian membentuk gumpalan-gumpalan. Flok-flok, kita sebut sebagai flok-flok.
Nah, nanti gumpalan-gumpalan itu, vlog-vlog tadi itu dipisahkan, dibuang. Kemudian dimasukkan pada proses sedimentasi atau pengendapan. Nah, setelah dimasukkan ke proses sedimentasi, pengendapan, kemudian dialirkan ke proses filtrasi atau penyaringan. Ya, mungkin masih ada kotoran, kemudian disaring. Setelah disaring, kemudian dimasukkan kepada proses desinfeksi. Artinya di situ pada proses desinfeksi itu dimasukkan zat desinfektan. Zat desinfektan itu kaporit. Ini salah satunya yang banyak digunakan. Nah, setelah kaporit, nanti kaporit dan itu mengendap. Ini fungsinya kalau tawas mengikat kotoran, kalau kaporit itu membunuh bakteri ya, yang ada di air tersebut. Sehingga kalau sudah bersih, baru dimasukkan ke reservoir untuk didistribusikan. Itu cara pengolahannya. Jadi ada flokkulasi, koagulasi, kemudian ada sedimentasi, kemudian ada filtrasi, ya penyaringan, kemudian diberikan desinfektan, ya dalam hal ini kaporit, kemudian setelah mengendap, kotorannya dibuang, masukkan ke reservoir. Baru kita distribusikan. Nah, itu cara pengolahan air. Tetapi kalau airnya yang sudah dapatkan dari sumur dalam, itu sudah bagus kualitasnya, ya nggak perlu dilakukan pengolahan. Ya. Kemudian kalau saudara menggunakan PDAM, nah itu sudah diolah. Jadi nggak perlu diolah lagi. Ya. Karena prosesnya di PDAM sama, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, reservoir, dan didistribusi. Ini yang saya pernah melakukan kunjungan ke Pulau Gadung. Ya. Di Jakarta kan ada Pulau Gadung sama yang Kecompongan. Ya. Nah, yang Pulau Gadung itu saya lihat kita meninjau pada proses koagulasi ini sungainya warnanya udah hijau gitu ya. Baunya minta ampun gitu ya. Nah, setelah itu diproses ini, prosesnya berat. Ya. Sampai keluar itu sudah bening. Hanya 100 meter, 150 meter dari pengolahan ini sudah bening airnya. Ya. Itu bisa langsung digunakan untuk pengolahan. Kemudian kalau pendistribusian itu ada yang di luar ruang bangunan dan ada di dalam bangunan. Nah, kita itu nanti yang mau banyak membahas adalah yang di dalam bangunan ya, untuk plumbingnya. Karena kalau yang di luar bangunan itu ada mata kuliah di jurusan program studi teknik sipil atau konstruksi sipil, dia dapatkan mata kuliah water supply. Ya, water supply itu yang khusus di bagian luar dari bangunan. Misalnya seperti ini. Kalau kita hanya membahas sepintas saja bahwa kalau distribusi di luar itu ada sistem gravitasi, ada sistem pompa atau bertekanan, kemudian gabungan antara gravitasi dan tekanan. Tapi kalau di mereka itu sampai menghitung diameter pipanya itu berapa. Nah, kalau yang TKG maupun KG, ya konstruksi gedung maupun teknik konstruksi gedung itu ya dari mulai setelah ini di luar bangunan masuk ke dalam bangunan, yaitu bagian prodi gedung, ya. Baik konstruksi gedung, KG maupun teknik konstruksi gedung. Ini sistem yang di luar hanya gravitasi, ya, seperti ini sistemnya gravitasi, di mana daerah layanannya lebih rendah dibandingkan pengolahan. Misalnya kalau di daerah Depok, pengolahannya itu di Bogor, nah ini daerahnya layanan Depok. Nah, ini cuma pakai gravitasi saja. Nah, kemudian bisa menggunakan pompa kalau misalnya pengolahannya di bawah, kemudian daerah layanannya lebih tinggi, maka gunakan pompa. Nah, tapi bisa juga gabungan dari pengolahan di pompa untuk di reservoir. Dari reservoir didistribusikan ke daerah layanan. Nanti kalau sudah mengecil
tekanannya, kemudian ditampung, kemudian dipompa lagi ya seperti ini. Kemudian baru didistribusikan. Jadi gabungan antara sistem pompa dan gravitasi. Nah, kalau yang di dalam bangunan itu ada sistem langsung dan sistem tidak langsung. Yang sistem tidak langsung nanti yang kita banyak bahas adalah yang tangki atap, ya, tangki atap. Nah, ini yang sistem langsung. Ini dari PDAM, ya, dari PDAM kalau di situ ada, artinya di daerah itu sudah ada pipa distribusi PDAM, perusahaan daerah air minum, ya kita tinggal minta sambung saja ke rumah. Ya tentunya prosesnya kan ada membayar uang muka, ya nanti membayar setelah dipasang baru dilunasi, ya kemudian nanti setiap bulan meter ini tercatat berapa meter kubik, kemudian kita membayar berapa meter kubik yang kita gunakan. Ya. Ini sistem langsung lebih mudah, murah, gitu ya. Tidak menggunakan pompa, tidak menggunakan reservoir dan sebagainya. Ini sistem langsung ya, keuntungannya inilah. Ya. Hanya kerugiannya memang tekanannya tergantung dari PDAM. Ini bisa dibuktikan kalau saudara jam 3 pagi bangun, nyalakan air, pasti akan kencang, ya, tekanannya akan besar. Karena jam 3 pagi kan nggak ada yang menggunakan. Ya. Tapi coba Anda gunakan jam 7 atau setengah 7. Nah, semua orang mandi. Ya, semua orang mau pergi ke sekolah, pergi bekerja, dan seterusnya. Ya itu biasanya mengecil karena setiap orang menggunakan air. Maka di sini dibatasi kalau tekanan dari PDAM itu paling bisa digunakan sampai lantai 2, ya, 2 lantai saja. Kemudian kalau sistem tak langsung yang digunakan adalah sistem tangki atap. Karena kalau tangki atap itu lebih simpel ya dibandingkan dengan tangki tekan. Tangki tekan sudah mulai ditinggalkan. Karena setiap sebuah bangunan 30 lantai, tangki tekannya bisa banyak. Dari 1 ke 4, nanti 4, 5 ke 8, ya, 8, 9 ke 12, nanti 13 ke 16, dan seterusnya secara bertahap. Ya, karena tidak bisa langsung ke atap. Tapi kalau sistem tangki atap, itu langsung ya, dari bawah, reservoir bawah, langsung ke atas. Nah, ini ada 2 pengaliran ke bawah dan pengaliran ke atas. Sedangkan untuk pengaliran ke bawah itu nanti ada 2. Ya, misalnya seperti ini, pengaliran ke bawah. Ini dari reservoir bawah langsung dipompa ya ke reservoir atas. Kemudian baru didistribusikan. Pada saat distribusi, pipa horizontalnya itu berada di bawah lantai, di atas plafon. Jadi dari bawah. Tetapi kalau yang ini itu dari atas. Ya, dari atas plafon. Langsung turun ke bawah. Yang di sini juga dari atas plafon turun ke bawah. Ini sistemnya sistem pengaliran ke bawah. Sama ini dan yang ini. Nah, pertanyaannya kalau saudara mau merencanakan, maka yang mana yang akan saudara gunakan ya dari 2 sistem ini? Sama-sama pengaliran ke bawah. Yang pertama itu di bawah plafon, di bawah lantai, di atas plafon, di bawahnya, atau menggunakan yang seperti ini di atas plafon pada lantai tersebut. Ya. Kalau dari sisi tekanan itu akan sama sepanjang jarak ini ke reservoir sama, itu nggak ada masalah. Ya, ini jaraknya juga di sini juga sama. Ya, jaraknya dari sini ke reservoir itu sama. Jadi ada HP1, HP2, HP3, dan seterusnya. Ya. Sepanjang itu ketinggiannya sama, baik yang dari bawah maupun nanti yang dari atas ke bawah,
ketinggiannya sama, maka tekanannya akan sama. Nah, kira-kira kalau saudara diminta memilih pakai yang mana? Saya sudah mengawasi dua-duanya ya. Ada yang sistem yang seperti itu, seperti ini, ya, dari bawah lantai ke atas. Ada juga yang sistem yang seperti ini, di atas plafon kemudian baru ke bawah. Kalau saudara boleh memilih, ya katakanlah ini yang B atau yang A. Gimana? Mau yang pakai yang mana? Khususnya dari segi pendanaan ya RAP. Kira-kira mau pakai yang mana? Pakai yang mana kira-kira? Kevin? Iya, Pak. Pakai yang mana? Mau pakai yang ini atau pakai yang ini? Yang dari bawah lantai ke atas begini, atau Ya. yang dari Atas ya. atas ke bawah sini. Ini sih Pak, kalau saya yang ini. Apa? Kalau saya yang kedua ini Pak. Yang kedua, kenapa? Kalau Eh, dari sisi tekanan sama ya, sepanjang pengeluaran ini jaraknya terhadap reservoir sama. Ini kalau yang dari bawah kan juga begini naik kan, tekanannya sama. Anda milih ini, kenapa? karena kalau yang ini pompanya nggak harus selalu nyala nggak sih Pak? Kan ditampung di atas tuh. Iya, iya, iya. Yang ini Eh, apa kan? oh, Ini kan gravitasi juga. oh iya. Ya nggak apa-apa, kenapa milih itu? Nah, mungkin yang lain milih yang mana? Karena Saya pilih yang ini juga, Pak, yang pengaliran ke apa? bawah. Pengaliran ke bawah. Yang mana? Yang ini? Ini sama-sama pengaliran ke bawah. Oh, yang kedua, Pak, yang kedua, yang B. Yang kedua. Oke. Ada yang beda? Dua udah milih yang B. Mungkin M. Syahid mau milih yang mana? Yang B juga, Pak. Yang B juga. Oke. Kebanyakan milih yang B ya. Sekali lagi, kalau dari sisi tekanan, ini yang dari atas plafon ya ke bawah. Kemudian kalau yang dari bawah lantai itu dari sini, kemudian ke atas gitu kan. Sepanjang tingginya ini sama jaraknya terhadap reservoir ya ini, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita lihat dari penghematan yang ini, kalau yang ini, misalnya ketinggiannya 1 meter nih, ya kran di sini ketinggiannya 1 meter. Berarti pipanya kan 1 meter ditambah yang nembus ke lantai ya, paling 125. Ya. Tetapi kalau jarak lantai per lantainya itu 3,5 misalnya, kalau dari atas berarti kurang lebih 2 meter ke bawah ya. Kalau yang sistem ini hanya 1 meter ke atasnya, kalau misalnya jaraknya 3 meter ini, maka kalau yang ke bawah kan harus 2 meter. Ya, yang seperti ini kan 2 meter nih. Kalau yang tadi hanya 1 meter. Berarti pipanya kalau yang ini itu 2 meter, tetapi kalau yang di sini pipanya hanya 1 meter. Kan hemat ini. Kemudian karena pipa harus masuk dinding, maka dindingnya diboboknya hanya 1 meter. Setelah itu di plester lagi, diaci hanya 1 meter. Tetapi kalau yang di sini boboknya 2 meter. Kemudian ditambah lagi dengan plesteran dan diaci 2 meter.
panjang pipanya ini 2 meter, kalau di sini hanya cukup, sini cukup 1 meter. Berarti yang ini kan lebih hemat dibandingkan dengan yang ini. Ya, itu. Jadi kalau diminta untuk memilih, ya pilihlah yang ini karena ini lebih hemat. Ya, ini lebih hemat, hanya 1 meter ke atas, 1 meter ke atas. Sedangkan yang tadi 2 meter ke bawah, 2 meter ke bawah. Pipanya sudah 2 meter, di sini hanya 1 meter. Hemat yang ini. Kemudian proses bobokan juga hemat yang ini. Proses nambah lagi juga hemat yang ini. Jadi ini lebih hemat dibandingkan yang sistem ini. Nah, kecuali kalau saudara tidak memperhitungkan masalah anggaran, ya bisa jadi Anda senang yang begini. Nggak apa-apa, karena ini dua-duanya saya pernah mengawasi, ya. Dua-duanya dipakai. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Jadi di lapangan ini dua-duanya dipakai. Nah, tinggal kalau saudara mau merencanakan, yaitu tadi kalau ditinjau dari biaya, ya yang ini lebih hemat. Karena ini satu instalasi keran wastafel saja. Wastafelnya di gedung itu ada berapa? Satu lantai ada berapa? Misalnya satu lantai ada 20 wastafel saja, itu sudah hemat luar biasa, kali 30 lantai. Ya. Itu sudah penghematan yang luar biasa. Kemudian ada keran. Jumlah kerannya ada 30 satu lantai. Kalau 30 lantai, ada 900. Hematnya luar biasa. Ya, itu. Kalau saudara memilih, ya saya sarankan memilih yang seperti ini lebih hemat. Nah, kalau ini sistem pengaliran ke atas, ya, yang menggunakan reservoir, kemudian ini dialirkan ke bawah, baru ke atas. Sepanjang ini sama, tidak ada masalah, ini tetap mengalir, ya, tetap mengalir. Ini sistem pengaliran ke atas, jadi turun dulu baru ke atas. Tapi tingginya ini akan sama dengan tinggi pengeluaran pada reservoir. Tekanannya akan sama. Ya, semakin ke bawah tekanan akan semakin besar. Sehingga sistem tangki atas ini, tekanan yang paling besar itu berada di atas. Ya. Misalnya ini tekanan yang paling besar berada di bagian bawah. Tekanan yang paling kecil itu berada di bagian paling atas. Padahal kita harus sama. Ya, di sini mengalir, ini mengalir, ini mengalir, mengalir sampai lantai bawah mengalir. Sebelum dilakukan serah terima pertama, maka dilakukan commissioning test. Commissioning test itu untuk melakukan pengujian, testing sebelum dilakukan serah terima pertama. Nah, commissioning test itu caranya ya dibuka. Setiap lantai semua keran dibuka. Nah, tekanannya sama enggak? Antara yang bagian bawah dan bagian atas. Jangan sampai nanti di bagian bawah dibuka, atasnya tidak mengalir. Nah, itu enggak boleh terjadi seperti itu. Ya harus dibongkar, diperbaiki. Gitu. Jadi, yang betul adalah lantai atas ini mengalir, lantai bawah juga mengalir. Nah, di dalam proses pemasangan dan juga pengawasan itu hati-hati, jangan sampai salah sambung. Ya, jangan sampai salah sambung. Nah, saya pernah mengalami salah sambung ya, itu kontraktornya nggak teliti aja. Semua sudah dinyalakan, ngalir semua. Di lantai dasar ini, wastafelnya malah dari bawah. Dari tempat pembuangan keluar air. Wah, itu kan nggak benar. Padahal itu rumah sakit Citanala di Tangerang. Nah, ini salah sambung. Nah, tapi setelah diperbaiki, ya tidak ada masalah.
Nanti kalau itu ngalir seperti itu salah sambung, yang ini dibuang gitu kan ke penampungan air bersih. Ya semua bakterinya kan bisa mengalir kemana-mana ya. Untungnya baru commissioning test. Ya, kenapa bisa salah sambung? Iya, yang keluar dari wastafel itu 2 in. Nah, pipa di situ untuk air bersih juga 2 in. Ya, jadi jangan sampai salah sambung. Harusnya ngalir dari kran, malah dari bawah wastafel ya ngalirnya. Ya hanya satu sih yang salah sambung. Tapi setelah diperbaiki, karena kan commissioning test kan belum dipakai ya. Pada saat commissioning test kan belum dipakai. Nah, itu karena kecerobohan dari kontraktor. Kontraktornya juga memahami dan mengerti bahwa dia salah gitu ya. Ya kita lakukan teguran gitu ya, karena tidak teliti. Nah, kemudian keuntungan dan kerugiannya ya, biaya awal tinggi, pemasangannya ruwet ya, tapi ini lebih mudah ya, perawatannya dan sebagainya lebih mudah. Penempatannya bisa di atap ya, biasanya di atap kalau 30 lantai, 20 lantai ya, tidak menggunakan menara ya, tapi boleh menggunakan menara. Hanya kalau menara ini ya paling 2 lantai atau 3 lantai. Ya. Kalau sudah 30 lantai menaranya seperti apa? UI menggunakan menara, tapi lantai paling tinggi kan lantai 9 di Rektorat UI. Ya. Rektorat UI itu 9 lantai. Paling tinggi itu di lantai 9. Harus mengalir airnya. Makanya menggunakan menara di sebelum Rektorat UI. Ya. Kalau dari Poltek itu kiri jalan. Dari Poltek menuju ke Rektorat UI itu sebelah kiri jalan. Di antara pohon-pohon pohon karet ya. Jadi tertutup. Jadi bisa menggunakan menara, bisa di atas atap, yang biasanya di atap kalau dia menggunakan atapnya beton bertulang. Atau bisa aja di bawah, di dalam langit-langit, ya, di bawah plafon langit-langit. Itu bisa. Seperti yang di grafika itu di dalam langit-langit. Ya. 4 lantai, reservoirnya di dalam langit-langit. Ini ya pipa-pipanya. Ini kalau ini yang besar-besar ya pipa air kotor, air bekas. Yang kecil-kecil ini pipa air bersih, tapi juga ada pipa yang dari wastafel. Ini jangan sampai salah sambung. Ya, makanya harus dikasih tanda mana yang air kotor, mana yang air bekas, mana yang air bersih. Ya, itu harus diberikan. Nah, karena seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, nanti juga ada pipa konduit untuk listrik ya, instalasi listrik. Ini sparring plumbing ya. Ini sebelum dicor harus dipasang dulu, setelah dipasang baru dicor. Nah, ini nanti kan untuk kloset ya. Kemudian di sini untuk floor drain ya. Ini untuk kloset. Nah, ini dipasang dulu. Ya, setelah dipasang baru dilakukan pengecoran. Itu sparring plumbing. Nah, ini sistem yang diafram ya. Nanti dibaca lagi karena dibaca saja karena memang sudah jarang dilakukan ini karena ketidakefektifannya. Ini kloset duduk dengan katup gelontor, ini ada katupnya. Jadi kalau saudara sudah menggunakan, ini katupnya ditekan ke bawah. Yang kadang-kadang orang menggunakan kaki ya untuk di buyur ini. Ini kloset jongkok, tapi menggunakan katup gelontor. Sedangkan yang ini itu menggunakan tangki, kan ada tangkinya. Ini ada tangki gelontornya. Yang sebelah kloset dengan tangki gelontor, itu biasanya ada bidet. Ini bidet kalau dilihat dari atas seperti ini hanya lubang saja. Karena ini kan hanya air, nampung air. Bidet ini tulisannya bidet, bacanya bidet, itu tempat buang air khusus untuk perempuan. Ya. Jadi kalau perempuan buang air kecil ya di sini buang airnya. Sedangkan kalau ini kloset, kalau kloset kan lubangnya besar ya.
Artinya tampungan airnya itu lebih besar. Kalau ini kan kecil lubangnya. Jadi jangan salah pakai. Ini bidet khusus untuk perempuan, ya, buang air kecil khusus untuk perempuan. Kalau buang air kecil untuk laki-laki kan urinal. Ya. Nah, ini urinal. Ini hanya istilah saja ya, jangan dipermasalahkan. Maksudnya kalau yang Muslim ini ada pipa inilah, ada pipa kecil untuk istinja. Ya, setelah buang itu ada pipa kecil untuk istinja. Karena begitu dipencet ini keluar air, dari sini juga keluar air di pipa kecilnya. Kalau ini tidak ada. Jadi sulit kalau mau istinja di sini. Itu hanya istilah aja kalau di lapangan orang-orang yang mana nih, oh yang Muslim, oh tahu yang begitu. Jadi ini ada pipanya, kalau ini tidak ada pipanya. Kalau yang perempuan tidak tahu ini ya wajar ya, karena tapi kalau sudah hafal, udah tahu itu berarti sering masuk ke toilet laki-laki. Salah masuk. Ini kan memang hanya ada di dalam toilet laki-laki. Ya. Ini saf ya, ini saf. Untuk naik turunnya pipa dari satu lantai ke lantai yang berikutnya itu ada saf, disebutnya saf. Ya. Kalau safnya ditutup ya bentuknya begini kayak jendela aja. Tapi begitu nanti dibuka ya bentuknya ini. Ada pipa, ada pipa, ada pipa. Ya. Tapi kalau untuk listrik disendirikan ya safnya. Ini ada saf ya. Ini saf, kebetulan safnya di kamar mandi ini. Ini untuk bangunan 4 lantai sih. Kalau yang ini untuk bangunan 28 ya, 28 lantai seperti ini. Jadi memungkinkan kita naik ke sini melihat ada yang kerusak yang mana. Ya. Ke atas tentunya ya berpegangan. Ya. Nanti kalau yang dari yang ke bawah yang dari atasnya, artinya yang di bagian atas. Ini kan plafon sudah langsung ke lantai di atasnya. Itu saf ya. Nah, kemudian mengenai tadi, nah ini yang tabel pertama ini ya, tabel 1 itu kalau untuk gedung kantor ini 100 liter. Ya, 100 liter. SLTA itu 80 ya. Kemudian SLTP itu 60 atau 50. SD itu 40 liter ya. Nah, makanya kan usia ini mempengaruhi. Untuk mahasiswa SLTA itu 80. Tapi untuk mahasiswa itu 100 ya. Ini tabel 1 ya untuk perhitungan. Oke, sampai ini ada yang ingin ditanyakan, nanti proses perhitungan ya untuk reservoir bawah. Jadi untuk sistem tangki ini ada reservoir atas, ada reservoir bawah. Nah, kalau untuk menghitung reservoir, kita harus tahu nanti bagian-bagiannya ya, ada reservoir, kemudian perhitungan kapasitas tangkinya. Jadi tangki bawah, ya tangki bawah, QD itu sama dengan QS kali T, di mana QD adalah jumlah kebutuhan air per hari. Per hari itu jumlah kebutuhannya berapa? Ya tadi kalau untuk perkantoran 100, untuk mahasiswa itu 80 ya sama dengan SLTA, atau mungkin bisa disamakan dengan perkantoran ya 100 liter per hari. Kalau untuk rumah tinggal beda lagi, ya kurang lebih sekitar 200 atau 250. Kemudian QS itu kapasitas pompa dinas. Kemudian T adalah jangka waktu pemakaian. Nah, di sini juga ada jangka waktu pemakaiannya. Ya, ini jangka waktu pemakaian. Misalnya untuk rumah biasa itu 160 sampai 250 ya. Itu jangka waktu pemakaian 8 sampai 10 jam.
Walaupun untuk rumah itu digunakan selama 24 jam. Tapi kan tidak selama 24 jam kita menggunakan air kan? Terus tidurnya kapan? Makannya kapan? Pada saat tidur kan tidak menggunakan air. Pada saat makan kan tidak menggunakan air. Ya. Makanya penggunaannya hanya 8 sampai 10 jam. Ya. Perkantoran, nah itu tergantung kantornya berapa jam. Gedung kantor 8 jam digunakan dari jam 8 sampai dengan jam 4. Nah, sehingga volume reservoir tadi QD dikurangi QS kali T, di mana ini untuk tangki airnya ya, volume reservoir. Kalau dia berfungsi juga sebagai cadangan air, maka nanti ditambahkan. V-nya ini, maaf, VF ya maaf, F-nya adalah fire hydrant untuk pemadam kebakaran. Ya, sebagai contoh, sebuah gedung perkantoran luasnya 1 hektar. Ini tidak disebutkan berapa lantai ya. 10 lantai, kalau setiap lantai 1000 kan ya 10.000. Ya. Kepadatan huniannya yang diketahui hanya kepadatan hunian 5 meter persegi ya, per orang, ya, setiap orang itu membutuhkan 5 meter persegi. Ya. Kemudian perbandingan luas efektif penggunaan ruang itu 60%. Tentukan volume reservoir. Maksud penggunaan ruang ini, ya 60% ini, kalau misalnya setiap orang menggunakan atau setiap orang itu 5 meter persegi, kalau di situ ada ruangan 5 kali 5, 25 meter persegi, bukan berarti 25 meter persegi itu bisa dihuni 25 dibagi 5 meter persegi. Berarti 5 orang. Bukan begitu. Karena apa lah? Untuk menuju ke tempatnya kan perlu ruang kan? Perlu jalan kan? Begitu masuk ruangan, kan ada jalan untuk menuju ke ruangan masing-masing. Oleh karena itu dikalikan dengan 60%. Jadi menghitungnya juga dikalikan dengan 60%. Sebagai contoh di sini 10.000 meter persegi, tiap orang 5 meter persegi. Bukan berarti jumlah orangnya itu 10.000 dibagi 5 menjadi 2.000 orang. Bukan. Tapi orangnya hanya 1.200 saja karena luas efektifnya 60%. Ya, jelas ya. Karena apa? Karena ada ruangan. Ya sama aja kalau saudara mau kuliah ya. Setelah masuk pintu kan ada jalan. Tempat dosen mengajar. Kemudian masuk ke meja kan ada jalan. Nah, itu kan dikurangi itu ya. Sehingga jumlah orang, jumlah penghuninya itu hanya 60% dari 10.000 dibagi 5, yaitu 1.200 orang. Pemakaian air rata-rata 100 liter per hari itu pada tabel 1. Ya. Sehingga QD-nya adalah 1.200 dikali dengan 100. Nah, itu ada 120.000 liter per hari atau kurang lebih 120 meter kubik per hari. Kalau T-nya 8 jam, jadi digunakan dari jam 8 sampai dengan jam 4, berarti hanya 8 jam, maka QS-nya adalah 2/3 kali QD per T. QD-nya 120, T-nya 8, sehingga ini 2/3 menjadi 10 meter kubik per jam. Volume reservoir itu QD dikurangi QS kali T. QD-nya 120, QS-nya adalah 10, T-nya 8, jadi 40 meter kubik. Nah, catatan untuk V realnya itu hanya 25-30%. Karena apa? Karena menggunakan sistem otomatisasi pada reservoirnya. Karena volume reservoir yang 40 meter kubik ini
Kalau jam 8 penuh reservoir bawahnya itu 40 meter kubik, maka karena digunakan jam 8, maka habisnya itu jam 4. Jam 4 habis nih 40 meter kubik. Jelas ya? Tapi karena di reservoir itu ada on-off, maka cukup seperempatnya saja atau 30%-nya saja. Kalau seperempat atau 25% berarti kan 10 meter kubik. Atau 30 meter kubik, atau 30% dari 40, jadi sekitar 12 meter kubik. Nah, karena apa? Ada on-off tadi, ya reservoirnya itu. Sehingga begitu reservoir ini berkurang, pompanya hidup, ngisi lagi. Nanti penuh, pompa mati. Kemudian dikirim ke atas, ke reservoir atas, berkurang, pompanya hidup, ngisi kembali. Nah, itu sekitar 25-30%. Tidak harus 40 meter kubik. Ya. Karena pengertian 40 meter kubik ini kalau dipenuhi pada jam 8 pagi, maka akan habis pada jam 4 sore. Itu untuk reservoir bawah. Oke, ada yang ditanyakan sampai ini? Ya, reservoir bawah. Nanti reservoir atas itu setelah ini. Karena harus tahu dulu penentuan laju aliran. Ya, sampai ini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Untuk sistem penyediaan air bersih ini itu Ya. ada maintenance rutinnya gitu gak sih, Pak? Kayak setiap berapa tahun sekali harus dicek atau setiap berapa bulan sekali atau gimana, Pak? Biasanya di gedung-gedung atau perkantoran. Apanya? Pemeliharaannya? Iya, pemeliharaannya, Pak. Ya, pemeliharaannya ya mesti maksimal kan 3 bulan ya untuk pembersihan. Kan bisa dilakukan pada saat kantor tutup ya, misalnya hari Minggu, kalau Sabtu juga digunakan. Hari Minggu 3 bulan sekali itu dikuras, ya. Kuras nanti diisi kembali. Demikian juga yang reservoir bawah. Karena dalam sistem tangki ini ada 2 tangki. Yang pertama adalah tangki bawah yang kita sebut dengan GWR, Ground Water Reservoir, atau ada yang nyebut GWT, Ground Water Tank. Yaitu sama, itu di lantai bawah. Kemudian dipompa ke atas, ke reservoir atas. Ya, itu yang di atap. Kalau 30 lantai itu yang di atap. Ya dipompa ke sana. Baru dari situ didistribusikan. Jadi bisa dibersihkan reservoir atas dan reservoir bawah dibersihkan. Karena mungkin ada kotoran-kotoran. Jadi perlu dilakukan pemeliharaan itu perlu. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah karena kekotoran dari air tadi. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Ya. Masih ada? Ya, itu sampai reservoir bawah ya. Jadi nanti kalau saudara praktek sudah tahu mana reservoir bawah, mana reservoir atas. Mungkin juga kalau bangunannya 30 lantai tapi baru lantai 10 ya belum kelihatan. Ya, itu kan masih struktur, pekerjaan struktur. Karena pekerjaan di lapangan itu kan pekerjaan struktur dulu. Setelah struktur selesai baru pekerjaan arsitektur. Berbarengan dengan pekerjaan ME. Ya, kalau bisa bareng-bareng. Kalau tidak ya arsitektur dulu baru pekerjaan ME belakangan ya. Nah, ini yang plumbing ini untuk penyediaan air bersih, air kotor, air bekas, air hujan itu termasuk pekerjaan ME, mechanical electrical. Karena ada juga yang sudah memisahkan atau menggabungkan. Jadi plumbing sendiri, ME sendiri. Tapi ada juga yang sudah menggabungkan MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Ya, itu MEP.
Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, sekian. Nanti kita lanjutkan minggu berikutnya, ya, minggu depan, untuk reservoir atas dan perhitungan diameter pipa air bersih. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, izinkan ya, silakan kalau mau diskusi juga boleh, ruangannya masih bisa digunakan. Saya izin break dulu. Oh, Iya, Pak.